Rumor soal John Hartman akan melatih timnas Indonesia kian santer terdengar, saudara. Kabarnya mantan pelatih Kanada ini rela menolak tawaran dari timnas Jamaika. Sebelumnya, saudara, PSSI telah mengumumkan keputusan mengenai penunjukan pelatih timnas Indonesia akan dilakukan usai SEA Games lewat rapat EXO. Namun, rumor santer beredar di jagat maya. John Hartman menjadi kandidat paling kuat menangani JICES dan juga koleganya. Rumor ini dipicu dari media Honduras, yaitu Diario Dizen, yang mengklaim Hartman menolak tangani Jamaika di Piala Dunia 2026 dan lebih memilih Indonesia. Kabar ini begitu kencang di media sosial, saudara. John Hartman memang terkenal sebagai pelatih yang visioner. Pengalamannya menjadi ahli pikir strategi Kanada juga begitu spesial. Pasca Patrick Kluivert dipecat Oktober lalu, saudara, PSSI langsung gencar mencari sosok yang layak untuk mengisi kursi kosong pelatih timnas. Setelah melakukan sejumlah wawancara di Eropa dan beberapa nama yang masuk dalam radar PSSI, beberapa nama yang dikaitkan dengan calon pelatih timnas antara lain ada Jesus Casas, ada Heimir Hallgrímsson, ada John Heitinga, dan juga ada John Hartman hingga Giovanni van Bronckhorst. Pertanyaannya, seberapa kuat peluang John Hartman ini menjadi pelatih timnas Indonesia? Apa kelebihannya dibandingkan dengan Patrick Kluivert dan juga STY? Lalu seberapa kuat pengaruhnya bisa menangani timnas kita? Kita mengulasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Haris Pardede atau akrab aku sapa Bung Harpa. Selamat petang, Bung Harpa. Selamat petang, Bung Yaser. Akhirnya perbincangan kita mencuat pada satu nama lagi nih, John Hartman. Anda sendiri sudah dapat kabar bahwa John Hartman ini berpeluang kuat jadi pelatih timnas kita? Ya, beberapa nama kan memang tampaknya cukup santer ya dikaitkan dengan kursi kepelatihan tim nasional Garuda dalam beberapa waktu terakhir, dan Ketua BTN Pak Sumarji juga sudah sempat terbang ke sejumlah negara ya untuk melakukan pendekatan lah seperti itu. Dan di akhir-akhir dua nama mengkerucut, dan ini memang sesuai dengan apa yang direncanakan rundownnya oleh federasi. Jadi speknya diminta kepada direktur teknik kemudian memberikan beberapa kandidat, lalu kemudian PSSI melakukan pendekatan, dan finalisasinya nanti biasanya ada satu atau dua kandidat yang akan dipilih dalam suasana kolektif kolegial di federasi. Dua nama yang terakhir mengerucut itu kan kalau kita dengarkan ada pelatih asal Belanda, Giovanni van Bronckhorst, dan juga John Hartman, ini pelatih asal Inggris. Nah, dan terakhir dalam mungkin 2 hari terakhir ya, nama John Hartman ini yang paling kencang kedengaran dikaitkan dengan kursi kepelatihan tim nasional kita menggantikan Patrick Kluivert. Oke. Ya. Dari menurut Anda, kalau di atas kertas nih, kita berbicara soal pengalaman dan juga track record dari John Hartman. Menurut Anda ini sudah mampu untuk melatih timnas kita? Kalau mampu melatih, ya pasti harusnya mampu melatih. Tapi apakah dia bisa deliver atau enggak, itu yang waktu akan membuktikan. Tidak ada jaminan nama besar, tidak punya nama besar itu pasti akan linier dengan hasil akhirnya. Jadi nama besar tidak ada jaminan akan sukses, nggak punya nama besar pun bukan jaminan tidak akan berhasil atau pasti gagal. Yang pasti kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa menganalisa, dan ya ini negara demokrasi, kita bebas berbicara untuk melihat kira-kira seperti apa nih kecocokan antara pelatih baru nanti siapapun yang ditunjuk dengan suasana tim nasional kita. Bisa aja kita mungkin melihat tadinya kurang pas, tapi ternyata karena dia punya passion, memang dia punya kemampuan, lama-lama cocok juga. Tapi sebaliknya bisa kita pikir ini kalinya paling cocok, tapi begitu jalan ternyata gagal total. Jadi semua kemungkinan bisa, yang bisa kita lakukan adalah menganalisa sekali lagi karena kita adalah negara demokrasi, dan kemudian kita menunggu hasilnya nanti, karena kalau memang dia bisa membuktikan, pasti orang akan cinta juga dengan dia dan kemudian akan bisa menatap masa depan. Menatap masa depan sepak bola Indonesia. Kalau Iya. kita sering berbincang, Bung Harpa, soal siapa kandidat kuat, kemarin sebelumnya kita bahas juga, tapi akhirnya terganti lagi nama yang baru, yaitu John Hartman. Menurut Anda nih, yang mungkin punya informasi-informasi orang dalam ini sudah kuat banget kah ini John Hartman akan menjadi kandidat pelatih timnas kita? Iya, terminologi yang bisa saya sampaikan atau kita sampaikan di sini hanya dia adalah kandidat yang paling serius yang mungkin melatih tim nasional Indonesia, karena sekali lagi ketok palunya kan nanti tetap di federasi. Dan
harus sesuai melalui prosedur yang sudah diterangkan oleh Wakil Ketua Umum 1 PSSI Pak Zainuddin Amali di sebuah stasiun TV. Ya prosesnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau itu udah ketok palu ya berarti sudah resmi gitu. Karena kita hanya bisa menduga, hanya mendengar segala macam Betul. kan bisa aja berubah. Kan itu nggak pernah segala sesuatu bisa berubah dalam waktu hitungan jam gitu. Jadi ya kabarnya kemarin sudah ada rapat atau pertemuan Esko PSSI. Salah satunya adalah mencoba untuk mendorong salah satu kandidat pelatih tim nasional kita yaitu John Hartman. John Hartman ya. Kalau bisa minta nih analisis dari Anda, kira-kira yang menjadi alasan atau kelebihannya deh dibandingkan dengan pelatih sebelumnya Patrick Kluivert ini apa? Ya, pasti kita analogikan seperti mencari pekerja lah di kantor kan. Ya pasti pertama budget selalu saya katakan yang paling fundamental itu budget dulu. Apalagi kita ini dalam kondisi keuangan yang saya tahu cukup cukup bonyok lah ya seperti itu. Bayar cicilan Sintayong, Patrick Kluivert juga ada denda juga saat di round 4 saat melawan Irak kan ada indisipliner dari penonton itu dendanya 1 miliar lebih. Jadi dan kemudian lost opportunity kita tidak ada FIFA Matchday bulan November. Sehingga kembali ke budget nih. Konon katanya sih gajinya itu kalau nggak salah 50 miliar setahun atau seperti apa ya. Jadi ini kan juga pasti menyesuaikan dengan keuangan PSSI yang pun tahun depan tidak akan mendapat guyuran dari Menpora. Nah yang kedua kita pasti lihat CV-nya lah standar. Kalau saya lihat CV-nya sih sebenarnya ya oke lah gitu ya. Kita tidak bisa bilang dia jelek banget walaupun kemarin atau terakhir itu agak kecoreng CV bagusnya ketika melatih Toronto. Tapi secara umum ya wajar pelatih mau sekelas Ancelotti pun pernah apa ya kurang berhasil gitu kan. Tapi secara umum sih ya oke-oke aja, normal. Hanya mungkin yang menjadi tantangan adalah Apa tuh? dia tidak punya punya pengalaman di Asia. Ya, sekali lagi ini hanya saya katakan tantangan ya, bukan nanti Oke. jangan dibilang lagi kok udah pesimis enggak. Karena itu juga penting. Tetap kita Nah, sama-sama optimis ya dengan pelatih baru yang dipilih nanti pastinya ya ya. kalau saya lebih suka menggunakan katanya itu wait and see. Oke, wait Gitu. and see. Saya tidak mau pesimis, tidak mau optimis juga. Kita lihat aja dulu pelan-pelan. Nanti kan ada FIFA Series bulan Maret. Nah, nanti kita lihat bagaimana racikannya. Itu pun belum ujuk-ujuk untuk mengatakan kan nanti butuh ada proses. Nanti kita lihat perkembangannya, progresnya dan nanti ada Juli juga ada AFF dan Oke. Piala Asia. Nah, dari situ nanti kita akan bisa lihat seperti apa tim nasional kita. Mampukah dia membersihkan tim nasional kita dari puing-puing ini menjadi sesuatu seperti yang dilakukan di tim nasional Kanada 2018 sampai 2023. Oke, yang jelas kita nantikan seperti kata Bung Harpa, wait and see aja dulu. Optimis enggak, pesimis juga enggak, yang penting kita lihat nih. Kasih kesempatan yang jelas kita nantikan seperti apa PSSI akhirnya menentukan siapa pelatih timnas kita. Terima kasih Bung Harpa telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, salam sehat.